Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori pasang surut gas atau teori tidal. Teori pasang surut gas. Teori ini dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1918, yakni bahwa sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari saat matahari itu masih berada dalam keadaan gas. Terjadinya pasang surut air laut yang kita kenal di bumi ukurannya sangat kecil. Penyebabnya adalah kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak bulan ke bumi, yaitu 60 kali radius orbit bumi. Tetapi bayangkan jika sebuah bintang yang bermassa hampir sama besar dengan matahari mendekat, maka akan terbentuk semacam gunung-gunung gelombang raksasa pada tubuh matahari, yang disebabkan oleh gaya tarik bintang tadi. Gunung-gunung tersebut akan mencapai tinggi yang luar biasa, dan membentuk semacam lidah pijar yang besar sekali, menjulur dari massa matahari dan merentang ke arah bintang besar itu. Dalam lidah yang panas ini, terjadi perapatan gas-gas, dan akhirnya kolom-kolom ini akan pecah, lalu berpisah menjadi benda-benda tersendiri, yaitu planet-planet. Bintang besar yang menyebabkan penarikan pada bagian-bagian tubuh matahari tadi melanjutkan perjalanan di jagat raya, sehingga lambat laun akan hilang pengaruhnya terhadap planet yang berbentuk tadi. Planet-planet itu akan berputar mengelilingi matahari dan mengalami proses pendinginan. Proses pendinginan ini berjalan dengan lambat pada planet-planet besar, seperti Jupiter dan Saturnus. Sedangkan pada planet-planet kecil seperti bumi kita, pendinginan berjalan relatif lebih cepat. Kamu bisa perhatikan di gambar ini adalah ilustrasi dari teori pasang surut gas ini. Awalnya adalah matahari, kemudian ada bintang yang mendekat yang menyebabkan terjadinya pasang surut. Ini adalah pasang surutnya. Yang pasang surut inilah yang kemudian akan terbentuk menjadi planet-planet. Kemudian bintang ini akan terus bergerak menjauhi matahari. Sementara pendinginan berlangsung, planet-planet itu masih mengelilingi matahari pada orbit berbentuk elips, sehingga besar kemungkinan pada suatu ketika mereka akan mendekati matahari dalam jarak yang pendek. Akibat kekuatan penarikan matahari, maka akan terjadi pasang surut pada tubuh-tubuh planet yang baru lahir itu. Matahari akan menarik kolom-kolom materi dari planet-planet, sehingga lahirlah bulan-bulan atau satelit-satelit yang berputar mengelilingi planet-planet. Peranan yang dipegang matahari dalam membentuk bulan-bulan ini pada prinsipnya sama dengan peranan bintang besar dalam membentuk planet-planet, seperti telah dibicarakan di atas. Kalian bisa lihat di ilustrasi ini adalah ilustrasi teori pasang surut gas. Itu awalnya ada matahari, kemudian ini matahari, kemudian muncul bintang yang lewat mendekati matahari menyebabkan terjadinya pasang surut. Ini adalah bentuk pasang surutnya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah bentuk pasang surutnya. Kemudian membentuk planet-planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, asteroid, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, bahkan Pluto. Kemudian bintang ini kemudian bergerak menjauhi matahari, sehingga terbentuklah tata surya kita yang kita lihat sekarang ini. Kelebihan teori pasang surut. Banyak ilmuwan dan para astronom setuju dan menerima teori ini, sebab masih dapat dilogika dan masuk akal. Di dalam teori ini menjelaskan mengenai pembentukan tata surya yang berasal dari efek pasang gas-gas yang dimiliki oleh matahari, akibat dari gaya gravitasi yang berasal dari
bintang saat melintasi matahari. Gas tersebut terlepas dan pada akhirnya mengelilingi matahari sesuai dengan orbit dan membentuk planet dengan ukuran yang teratur. Kekurangan teori pasang surut. Yang pertama, kemungkinan untuk matahari bertemu dengan bintang masif sangat sulit, mengingat saat itu bintang masif masih jarang untuk ditemukan. Yang kedua, materi yang terlepas dari matahari berupa gas tersebut dalam keadaan yang sangat panas, sehingga sangat sulit untuk memadat, kemudian mendingin, lalu berputar di dalam orbit secara teratur. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.